Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam utut, salam ngopi bersama Om Bob. Dalam telusur sejarah kali ini dan dalam rangka menapak tilas jejak-jejak Joko Tingkir membawa Om Bob ke sebuah bukit di Kecamatan Tawangsari, Sukoharjo. Bukit ini dikenal dengan Bukit Majasto, tempat makam beliau Ki Ageng Majasto Sutowojaya. Ini ada di makam ini beliau. Namun sayang sekali Om Bob datang ke sini sudah terlalu malam, ini jam 12 lebih, sehingga Om Bob tidak bisa sudah menghubungi juru makam sini yaitu Pak Yono. Namun beliau mungkin sudah sare sehingga Om Bob tidak bisa masuk ke dalam. Nanti kita bincang-bincang di masjid peninggalan Ki Ageng Majasto. Beliau dimakamkan, disarikan di sini. Inilah Ki Ageng Majasto, beliau nama lengkapnya Ki Ageng Sutowijoyo. Yuk kita bincang-bincang ke area masjid beliau aja. Di komplek di atas bukit ini terdapat masjid peninggalan Ki Ageng Majasto. Dan ini di tengah-tengah kuburan ini ada beberapa hal yang unik di Majasto ini. Jadi masjid ini masih asli dibangun ya seusia Ki Ageng Majasto sendiri. Beliau hidup Ki Ageng Majasto itu ya di era Demak Bintoro. Bagaimana beliau bisa sampai sini? Mari kita bincang-bincang. Ini kita menuju ke depan ini. Habis hujan kawan-kawan sekalian. Om Bob jam 12 malam hujan-hujan sampai ke Tawang Sari, Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo. Sayang sekali Om Bob nggak menghubungi juru makam yaitu Pak Yono, sudah sare. Nyun pangapunten Pak Yono nggih. Kalau tak nunut di depan masjid ini. Masjidnya cukup unik. Sayang malam hari ini pohon beringin besar sekali kawan sekalian. Ini adalah Masjid Majasto. Indah sekali di atas bukit. Dari atas bukit Majasto ini kita bisa melihat kota Sukoharjo dan kota Solo kawan-kawan. Ini ada lubang besar di sini. Tempat wudhu sebetulnya dulu ini, tapi ini sudah kering airnya. Masjid Majasto juga dikunci karena sudah malam di atas bukit ini. Hati. Mohon maaf kawan-kawan ya. Assalamualaikum kawan-kawan sekalian, salam udut, salam ngopi. Namun malam ini nggak ada kopinya karena sudah terlalu malam kawan-kawan sekalian. Kembali bersama Om Bob. Kawan-kawan sekalian, saat ini saya berada di atas Bukit Majasto di Desa Majasto, Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo. Karena mengikuti napak tilas jejak Joko Tingkir membawa Om Bob ke atas Bukit Majasto ini. Bukit Majasto ini mudah dijangkau dan tidak terlalu jauh dari Kecamatan Weru, tempat Ki Buyut Banyu Biru dimakamkan di Weru di Watu Kelir. Kira-kira ya setengah jam dari sini. Dan Bukit Majasto ini berbanding sejajar ya dengan Bukit Jabal Kat, Ki Ageng Bananaran, Majasto, Banyu Biru, kemudian Majasto. Sebelum bincang-bincang dengan siapa beliau Ki Ageng Majasto, jadi karena patokan Om Bob itu dalam menapak tilas Joko Tingkir itu mengkomparasi dengan cerita silap dari Esa Mintarja. Namun di Esa Mintarja kelihatannya tidak ada urut-urutan perjalanan Joko Tingkir dari Banyu Biru ke Majasto, kemudian ke Butuh. Namun dari cerita tutur dan beberapa babat dan beberapa blog yang channel yang ada di YouTube maupun Google yang sempat untuk baca, hampir sama semuanya. Jadi perjalanan Joko Tingkir naik ketek dari Sungai Dengkeng dari Banyu Biru, kemudian Joko Tingkir berlima, yaitu Joko Tingkir, Mas Monco, Joko Wilo,
Ki Wuragil dan Ki Ageng Majasto. Ki Ageng Majasto kemudian turun Getek itu singgah di pertemuan antara Sungai Dengkeng dengan Sungai Bengawan Solo. Di ini sungai pertemuannya tidak jauh dari sini. Kira-kira nggak ada 1 kilo ada Sungai Bengawan Solo. Umbop tadi melewati di situ. Itu ada pertemuan sungai. Nah, di sini. Di dalam cerita tutur tersebut, Joko Tingkir menepi di aliran Sungai Bengawan Solo di dekat Majasto ini, menurunkan beliau Ki Ageng Majasto untuk kembali pulang ke rumahnya. Rumahnya di daerah Majasto, mungkin ya nggak di sini, tapi hanya pemakamannya. Ya di daerah Majasto sini. Sekaligus Joko Tingkir mengambil tanah dari Majasto ini atas amanat dari Ki Buyut Banyu Biru, di mana tanah ini nanti akan dimasukkan ke dalam telinga Kebu Danu yang akan mengamuk ini, Mbak. Nah, kita ulas bersama-sama kawan-kawan sekalian. Baiklah, siapa Ki Ageng Majasto? Ki Ageng Majasto menurut beberapa literatur yang Umpu baca dan hampir sama, beliau adalah keturunan Brawijaya juga. Sekali lagi, pasca runtuhnya Majapahit, putra-putra Brawijaya yang jumlahnya banyak sekali, termasuk bangsawan-bangsawan banyak terjadi diaspora. Ada yang lari ke barat, ada yang lari ke timur. Ya, sebagian besar lari ke barat, ke timur, sebagian besar juga lari ke barat. Dan pelarian-pelarian Majapahit itu tidak lepas dari jangkauan daripada Kanjeng Sunan Kalijogo. Salah satunya adalah Ki Joko Budu. Joko Budu itu nama Ki Ageng Majasto. Ki Joko Budu bersama dengan beberapa saudaranya, termasuk Ki Ageng Taruwangsa, ya, kalau nggak salah Ki Ageng Taruwangsa. Beliau ada di sini, dan di sini disambangi oleh Kanjeng Sunan Kalijogo. Kanjeng Sunan Kalijogo tidak mengenalkan diri, tidak, tapi dengan cara beliau sendiri, yaitu dengan menunjukkan karomahnya. Seperti Kanjeng Sunan Kalijogo menunjukkan karomahnya kepada Sunan Bayat sebagai tukang rumput, ya, itu, sehingga timbul kesadaran Sunan Bayat menjadi murid Kanjeng Sunan Kalijogo. Pun demikian dengan Ki Joko Budu ini. Ki Joko Budu adalah orang yang sangat rajin menggarap sawah di sini. Suatu sore ini, dalam cerita tutur itu dan dari dalam babat ini, Ki Joko Budu sedang menggarap sawah, membajak sawah dan membuat galengan. Galengan itu pematang sawah itu, rumput. Sore hari sambil beristirahat di gubuk, karena pematang itu masih basah, seandainya di hinggapi burung bangu akan jejaknya akan kelihatan. Dari jauh Ki Joko Budu melihat seseorang berjalan menginjak-injak pematang sawah itu. Dikejar oleh Ki Ageng Ki Joko Budu. Orang tuanya dengan cepat sekali. Ternyata yang bikin aneh Ki Joko Budu, tidak ada jejak bekas telapak kaki di pematang sawah itu yang habis barusan diinjak-injak oleh orang itu. Timbul rasa penasaran dan takjub Ki Budu dan mengejar orang tersebut. Akhirnya ketemu, beliau sujud dan menjadi murid Kanjeng Sunan Kalijogo. Ki Joko Budu diantarkan oleh Sunan Kalijogo untuk menuntut ilmu di Sunan Bayat. Jadi beliau, Ki Joko Budu ini adalah murid langsung dari Sunan Bayat dan murid tidak langsung dari Sunan Kalijogo. Setelah selesai, beliau diberi nama oleh Kanjeng Sunan Kalijogo Sutowijoyo, dan beliau diminta untuk menetap di suatu tempat mengikuti kerikil yang dilemparkan oleh Kanjeng Sunan Kalijogo. Kerikil itu jatuh di Majasto ini, dan beliau menetap di sini. Luar biasa karomah dari Ki Ageng Majasto. Ini terkenal dengan Bumi Arum Majasto. Bumi Arum Majasto. Kawan-kawan kalau penasaran, datanglah ke Majasto sambil mendoakan beliau, karena beliau termasuk aulia. Di bukit ini tercium bau harum yang datang silih berganti. Benar, Umpu merasakan sendiri. Beberapa kali datang ke sini, bau harum entah dari mana.
Baunya sulit dilukiskan, bau harum dari Majasto, Bukit Arum Majasto. Bau arum ini bahkan Sunan Gunung Jati pernah datang ke sini mengambil satu genggam tanah di sini untuk dibawa ke Cirebon. Maka di Cirebon ada Bukit Wangi atau Tanah Wangi atau tanah apa saya lupa di situ. Pun demikian dengan Sultan Agung Hanyakorokusumo, pernah utusan mengambil tanah segini disebarkan di Astana Imogiri dan Astana Giriloyo. Maka di sana ada juga Bumi Wangi di Imogiri sana. Tanahnya dari sini, dari Majasto. Dan beliau tinggal di sini sebar syiar agama Islam, punya murid untuk mengajar agama Islam di daerah Majasto ini. Itulah berkaitan dengan peran beliau untuk mendukung kembalinya Joko Tingkir. Ki Majasto ikut menykenario di Banyu Biru bersama Ki Banyu Biru. Dan tanah yang diambil untuk kebun Danu itu sebetulnya Joko Tingkir, kalau menurut Om Bob ini, karena cerita Jawa tadi menyambung di Banyu Biru tadi, beliau menjemput sang kebun Danu. Siapa? Yaitu Panembahan Agung Kajoran atau Pangeran Maulana Mas. Beliau sangat kenal dengan Ki Ageng Majasto karena Pangeran Maulana Mas atau Ki Ageng Panembahan Agung Kajoran adalah menantu dari Sunan Bayat. Sementara Ki Ageng Majasto adalah murid dari Sunan Bayat. Jadi beliau sangat akrab, dijemput untuk bersama-sama mengikuti langkah Joko Tingkir menuju ke Demak, kembali mengikuti aliran Bengawan Solo menuju Kembutuh. Sebelum Kembutuh melewati Kedung Srengenge, dan disitulah Joko Tingkir berkelahi dengan 40 buaya. Itu juga menurut Obob adalah cerita yang sanepan atau dipangku. Mungkin itu adalah kawan-kawan Panembahan Agung Kajoran, 40 orang itu ikut bergabung menghantarkan untuk melaksanakan skenario besar, menghantarkan Joko Tingkir diterima kembali oleh Sultan Trenggono. Nah ini, kebun Danu ini beliau bersama 40 orang itu mengamuk di Demak, di Prawoto, dan Joko Tingkir sebagai hero-nya. Inilah luar biasa, sangat damai sekali malam hari di sini. Seandainya ada juru makongnya, ada juru kunci Pak Yono itu, Om Bob mungkin akan bermalam di sini. Tapi karena beliau tidak enak, kami nanti akan meneruskan lagu. Namun sudah mengambil sudah datang untuk menapak tilas keberadaan Joko Tingkir. Joko Tingkir pernah ke sini mengantarkan panjenenganipun Ki Ageng Majasto. Beliau adalah gurunya Joko Tingkir, termasuk salah satu penasihat spiritual daripada Joko Tingkir. Dan saya yakin beliau Ki Ageng Majasto Sutowejo ini sangat membekas di hati Joko Tingkir. Karena apa? Nama gurunya, yaitu nama guru Joko Tingkir ini, Ki Ageng Majasto ini, Sutowejo ini, diabadikan untuk anak angkat daripada Joko Tingkir yang saat itu menjadi Sultan Hadiwijoyo, yaitu kepada nama asli daripada Danang Sutowejo itu Joko Barabet atau siapa, Om Bob lupa, tapi ada nama asli daripada Ngabei Loreng Pasar. Diambil anak angkat oleh Hadiwijoyo, diberi nama Danang Sutowijoyo, namanya nunggak semi dengan gurunya. Inilah ada bukti sejarah Om Bob sampai sini, ada keberadaan beliau, dan tadi luar biasa. Ini tadi Om Bob mencium bau yang luar biasa harumnya habis hujan seperti ini. Indah sekali di Bukit Majasto ini, dan ini silakan kawan-kawan penasaran datang ke Majasto ini. Selain wisata religi juga sebagai acara refreshing ya untuk PG di sini. Menyenangkan sekali kita bisa melihat kota Sukoharjo dan kota Solo dari atas Bukit Majasto ini. Demikian kawan-kawan sekalian, inilah keberadaan Ki Ageng Majasto yang memiliki andil besar, punya peran untuk mengantarkan Joko Tingkir
menuju kemuliaannya kembali diterima oleh Sultan Trenggono dan kelak menjadi Sultan Hadiwijoyo. Dari Majesto, Umpuk Lampulukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.